Shalom, selamat malam. Bersama saya Yosia Arifin. Renungan pada malam hari ini dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Harus Dihadapi. Dalam hidup ini kita dapati ada dua jenis masalah, yaitu pertama, masalah yang menyangkut hal-hal fana seperti kebutuhan jasmani. Kedua, masalah yang membawa kita kepada kesempurnaan. Dua ini tidak bisa dipisahkan, tapi orang yang masih tenggelam dalam masalah-masalah yang menyangkut hidup fana biasanya belum dewasa. Agama-agama di dunia mengajarkan ketegaran dalam menyelesaikan masalah jenis pertama ini. Setelah melewati kawasan pertama, kita masuk dalam kawasan kedua, di mana lewat ketegaran kita dibentuk Tuhan menjadi sempurna. Masalah tetap Tuhan izinkan karena ini menjadi katup pengaman, khususnya bagi orang-orang tertentu, di mana kalau tidak ada masalah sama sekali bisa bablas. Tegar artinya kuat, kokoh, tahan menghadapi badai. Dalam hal ini persoalan hidup. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh, dunia yang sebenarnya tidak ideal lagi untuk dihuni. Dan hidup seperti yang kita jalani hari ini sebenarnya bukanlah hidup yang Allah kehendaki. Jadi jangan kita berharap memiliki kebahagiaan yang ideal di bumi ini. Tidak akan pernah. Orang yang memaksa untuk bisa memiliki kebahagiaan yang ideal merupakan mangsa empuk bagi kuasa kegelapan. Seperti ikan yang sudah siap untuk dijaring atau dipancing. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh pemikiran yang keliru ini. Kita tidak mungkin tidak punya persoalan. Jadi kalau kita ikut Tuhan Yesus supaya bebas dari masalah, kita salah, kita keliru, dan kita pasti menjadi rapuh. Masalah tidak mungkin tidak kita alami, tapi Allah itu mengatur semua dengan sempurna, apalagi untuk anak-anaknya. Maka jangan lawan Dia. Dia sediakan yang terbaik untuk kita. Kok kita marah? Mungkin kita pernah dengar orang berkata atau kita yang mengucapkan Tuhan jahat. Pasti ada masalah tapi Tuhan kontrol semua. Dan pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia, bukan kekuatan anak Tuhan. Jadi manusia manapun sebenarnya ditopang, dilindungi oleh Tuhan. Karena Tuhan itu Allah atas semua makhluk manusia. Tuhan menopang. Jadi kita harus dipersenjatai diri dengan pikiran, masalah harus dihadapi. Memang ada ayat yang mengatakan Tuhan berperang ganti kita. Kalau bangsa Israel begitu, yang dilawan itu manusia. Israel lemah, Tuhan turun. Tapi itu pun tidak selalu. Nah, kalau Kristen yang dilawan adalah daging kita sendiri. Bagaimana cara Allah berperang ganti kita? Kita yang mesti mematikan diri kita sendiri. Ada setan di pikiran yang harus kita matikan. Kalau tidak dimatikan, dia bisa berbisik, maka berbisiklah iblis kepada Yudas. Kalau orang setiap hari bersekutu dengan setan, yang didengar adalah suara setan. Sebaliknya, setiap hari bergumul dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus yang ditaruh dalam diri kita akan mendewasakan lewat setiap kejadian dan masalah ini. Ini prinsip penting dan fundamental. Jadi kita dipersenjatai diri dengan pengertian bahwa kita hidup di dunia yang sudah jatuh, tidak ideal. Jangan harapkan kebahagiaan di bumi ini. Tapi ajaibnya Tuhan, persoalan diberikan supaya kita diubah. Karena Allah bisa mengubah kita lewat persoalan. Bagaimana kita bisa tegar kalau kita tidak punya pengertian yang benar? Seperti seseorang yang mau sembuh tanpa pengobatan, mau dapat ijazah tanpa sekolah, tidak bisa. Jadi bagi kita masalah harus dihadapi. Tidak usah minta tolong pun Tuhan pasti tolong. Namun masalahnya adalah bagaimana masalah ini melahirkan kedewasaan. Ketika seseorang Kristen baru mendapat masalah, Tuhan segera tolong. Karena Tuhan mau menunjukkan aku ada, aku hidup. Kadang-kadang malah belum jadi Kristen dikasih masalah, lalu diberi mujizat. Dari mujizat tersebut dia mengenal ada Allah yang hidup. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita adalah yang pertama, mendewasakan mental. Yang kedua, membuktikan bahwa Allah itu hidup. Yang ketiga, supaya kita memiliki empati kepada orang lain. Yang keempat, supaya
tahu bahwa dunia ini bukan tempat yang ideal untuk dihuni. Bagi orang Kristen baru yang punya masalah, kita tidak bisa berkata, itu mendewasakan. Kadang-kadang belum bisa. Sebaliknya, kita sarukan, Tuhan tolong buka jalan, nyatakan kemuliaan-Mu. Dan itu tidak salah. Tapi kalau kita sudah ikut Tuhan 20-30 tahun, sakit, kita harus bertanggung jawab. Jadi masalah Tuhan izinkan terjadi supaya kita tegar. Tapi ingat, tidak hanya orang Kristen yang bertumbuh dewasa lewat masalah, pergumulan, dan pengalaman. Orang non-Kristen pun dapat mengalaminya. Proses penderitaan membuat kita berempati kepada sesama. Demikian renungan pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.